Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skania Dani Ardia dari kelas 2A dengan NIM 2302101027. Hai, dalam episode kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya materi yang akan saya sampaikan. Sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Apa sih yang kamu ketahui tentang ejaan itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan kaidah atau cara yang menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan lainnya dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Melalui perjalanan, ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut mengalami perubahan selama 7 kali banyaknya ya teman-teman. Apa aja sih perubahan ejaan tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berada pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan ejaan Melayu, tapi menggunakan huruf Latin. Sebelum adanya kontak dengan orang Barat atau penjajah, ejaannya menggunakan aksara Arab Melayu. Ejaan digunakan selama 46 tahun dan diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Contoh dari ejaan Van Ophuijsen ini adalah dari kata saya ditulis menjadi saja, dan dari kata jangan ditulis menjadi jangan, DJANGAN. Yang kedua ada ejaan Republik. Ejaan ini pada tahun 1947 sampai dengan 1956. Ejaan sebelumnya berlaku yaitu ejaan Van Ophuijsen dianggap terlalu ribet, jadi terdapat keinginan untuk menyempurnakan. Mengenai keinginan tersebut dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo. Hasil yang didapatkan pada kongres tersebut pada intinya saat itu ejaan tersebut masih bisa digunakan, tetapi perlu penyempurnaan. Peralihan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Republik mendapat beberapa perubahan. Contohnya dari kata tutup menjadi tutup, dan dari kata sastra menjadi sastra. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan ini berada pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres tersebut membicarakan perubahan sistem ejaan. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 19 Juli 1956 tentang pembentukan panitia perumusan ejaan baru. Contoh dari perubahan dalam ejaan pembaharuan ini yaitu dari kata kerbau ditulis menjadi kerbau, dan dari kata sungai ditulis menjadi SUNGAY. Yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini pada tahun 1961 sampai dengan 1967. Latar belakang adanya perubahan ejaan dari ejaan Republik ke ejaan Melindo dikarenakan kosakata yang menyulitkannya, yaitu adanya satu fonem yang ditulis dalam 2 huruf seperti TJ, SJ, dan CH. Pembaruan yang ada pada ejaan Melindo yaitu pada tahun 1972 huruf DJ diganti menjadi J dan huruf TJ diganti menjadi C. Contohnya mencuci diganti sebagai mencuci dan sejajar diganti sebagai sejajar. Yang kelima ada ejaan baru atau lembaga bahasa dan kasusastraan. Ejaan ini pada tahun
1967 sampai dengan 1972. Pemerintah terus berupaya melakukan pembaruan ejaan. Perubahan yang terdapat dalam ejaan LBK ini adalah digantinya huruf TJ menjadi C, huruf J menjadi Y. Namun ini tidak dapat diresmikan karena dianggap meniru ejaan Malaysia. Contohnya dari ejaan ini adalah ekstra menjadi ekstra dan guerilla menjadi gerilya. Yang keenam, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini berada pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan mengalami perubahan, yakni EYD1, EYD2, dan EYD3. Ejaan ini mengalami perubahan yang cukup banyak, teman-teman, seperti huruf TJ menjadi C, huruf DJ menjadi J, dan huruf SJ menjadi SY. Contoh dari kata pantai menjadi pantai, dan dari kata panitia menjadi panitia. Yang ketujuh, ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan ini berada pada tahun 2015 sampai sekarang. Latar belakang perubahan nama dari ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia dikarenakan penamaan tersebut menuai kritik dari masyarakat atas ketidakpuasan makna dari kata sempurna itu sendiri. Adapun perubahan dari EYD ke EBI sudah detail mengenai kaidah-kaidah dalam penulisan. Perubahan EYD ke EBI berupa 20 penambahan, 10 penghilangan, 4 pengubahan, dan 2 pemindahan. Contohnya dari ejaan ini yaitu dari kata apotik menjadi apotek, dan dari kata rejeki menjadi rezeki. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.